membawa insight dan perubahan ya buat kita semuanya. Oke, tadi ada yang nanya. Lupa aku pertanyaannya. Tulis lagi guys, tulis lagi. Lupa aku pertanyaannya ya. Oke, apa ya tadi pertanyaannya ya? Lupa dah guys, lupa. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman boleh diketik lagi pertanyaannya. Lupa aku ya, kita ulang lagi ya guys. Ustazah, bagaimana menanggapi istri dari kakak, ipar yang selalu energi negatif, kurangi urusan dengan dia. Kita tidak perlu terlalu dekat dengan banyak orang meskipun dia saudara kita. Boleh kurangi urusan tapi tetap jaga Islamiyah antara kita dengan dia. Ya. Tentang mukena yang nggak dipakai boleh dibuang, boleh dikasih orang, nggak ada masalah, perlakukan seperti baju aja ya. Oke, siap. Kalau mukena baiknya dikemanain, boleh kasih orang, boleh buang, nggak ada masalah. Mukena itu sama kayak pakaian aja guys. Oke, doa riba siap. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dengan yang halal dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Itu doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Teman-teman boleh di screenshot aja. Nah, ini yang banyak, ini udah banyak hafal teman-teman kita ya. Nah, Jakarta mendung, sinyal jelek. Nanti kita beli 2 kilo sinyalnya. Oke ya. Oke, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Oke. Gitu ya teman-teman ya, siap ya, aman ya. Oke Ustazah sebentar, puasa yang mulbit bulan ini belum. Masuk dulu tanggal 4, tanggal 5 nanti baru aku ingatkan ya teman-teman ya. Ustazah sholat witir 3 rakaat, rakaat terakhir baca surat juga ya. Rakaat terakhir sholat witir itu dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Oke Ustazah, siap, aman ya. Oke aman ya. Gimana hukum wanita steril? Tergantung kalau dia kalau dia adalah arahan dokter bilang harus disteril karena akan membuat nyawanya terancam, bayinya terancam, itu boleh ya. Oke Ustazah, oke sebentar. Apakah investasi itu riba? Investasi apa dulu? Investasi itu banyak, ada hard asset, ada paper asset. Mau yang mana nih investasinya ya? Baru nanti aku jawab ya. Ustazah, siap Mbak Umi Siti ya. Kalau sholat sunat harus ditutup dengan witir? Tidak ada harus. Yang namanya sunnah tetap sunnah. Witir itu sunnah, jadi dia tidak harus ya. Investasi uang pun banyak, ada reksadana, obligasi, saham, peer to peer lending, ada Oxford, ada FR, ada SR, ada ST, banyak, ada puluhan investasi uang. Apa-apa? Coba investor, Mbak investor apa? Coba didetili lagi nanti kita jawab ya. Oke, Ustazah ya siap ya. Boleh marahan suami yang susah bangun subuh? Nggak boleh. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jadi kalau ada suami yang nggak sholat, nggak boleh marah-marah ya. Karena kita itu cuma menyampaikan dan mendoakan. Hidayah bukan kita yang urus, hidayah Allah yang urus ya. Pernah aku marah dengan teman-teman, nanyanya muter-muter doang. Pernah aku marah sama teman-teman gak paham-paham. Ya aku dakwah udah 22 tahun. Belum pernah aku sekalipun marah dengan mahasiswa atau dengan jamaah-jamaah aku yang udah diingatkan lupa lagi, dibahas ini besok ditanya udah gak bisa lagi. Nah gak bisa marah, ya gak boleh gitu kan. Karena tujuan kita adalah menyampaikan dan mengingatkan. Dan setiap orang punya daya tangkap berbeda, punya daya amal yang berbeda. Jadi mengingatkan dan mendoakan. Selanjutnya itu kita tawakal sama Allah. Tidak boleh menghakimi juga. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi menjadi orang yang paling taat. Bahkan jamaah-jamaahku, teman-teman onlineku yang sekarang mungkin masih belajar, suatu ketika mungkin lebih taat dibanding aku dan dibanding para ulama. Why not? Iya kan? Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Oke, gitu ya. Sholat witir apa sama kayak sholat maghrib? Kalau 3 rakaat ya jauh bedanya ya.
Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Nah, rakaat 1, 2, dan 3 itu enggak, itu semua baca ayat pendek. Kalau sholat maghrib kan rakaat 1 dan 2 aja kan ayat pendeknya. Rakaat ketiga kan enggak ya. Tapi kalau sholat witir 3 rakaat pakai ayat pendek dan tidak pakai tahiyat awal. Oke. Ustazah, kewajiban keluarga istri dan anak apa pada orang tua? Kewajiban keluarga istri ini maksudnya gimana? Keluarga istri coba didetaili lagi ya. Ustazah, oke, puasa Daud apa lebih dari 3 hari? Puasa Daud itu sepanjang usia. Ya, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau mau batal boleh, tapi pada prinsipnya puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Oke, Ustazah, saya sudah mandi wajib, habis haid keluar lagi. Kalau lebih dari 24 jam dia haid lagi, Mbak. Tunggu bersih dulu baru mandi lagi ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar. Dahulukan bantu mana dulu, orang tua, mertua, dua-duanya lagi butuh bantuan. Dilihat kasusnya. Ya, kasusnya apa? Yang lebih urgen yang mana? Jadi bukan sosoknya, tapi faktanya. Sholat tahajud langsung 4 rakaat bisa aja, tapi bagusnya 2-2 aja. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku tahajud lagi 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ya, Ustazah, oke. Aman ya, bagaimana hukumnya kita membantu buatkan peti mati non muslim karena diminta? Secara hukum gak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar. Kenapa ini? Ustazah, kalau sholat witir sama tahajud yang mana dulu? Bebas aja ya. Kalau sholat witir itu dan tahajud tuh yang mana dulu? Jadi gini, sholat witir dan tahajud itu terbentang dari azan, dari habis isya sampai azan subuh. Jadi dia terbentang dari habis isya sampai azan subuh. Nah, usahakan tahajud harus tidur dulu, tapi kalau witir tidak harus tidur dulu. Nah, jadi ceritanya tuh begini. Kalau sholat tahajud ya itu usahakan tidur dulu. Nah, jadi tahajud dulu nih. Tahajud itu malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, hafdolnya tahajud sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau tidak harus tahajud dulu baru witir, tidak harus, Mbak. Jadi gini, Mbak. Ya, habis isya Mbak ba'diyah isya misalnya. Lalu habis isya Mbak langsung witir. Nggak masalah, Mbak. Nah, tengah malam mau tahajud silahkan, Mbak. Yang penting jangan witir lagi. Witir cuma boleh 1 kali saja ya. Apakah sholat tahajud harus pakai iftitah? Tentu tidak ya. Tahajud dan sholat lain tidak wajib iftitah. Iftitah itu cuma sunnah di antara seluruh ekosistem sholat ya. Jadi aman aja ya. Ustazah nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Cuma sayang aja sih ya. Hajat, tahajud, taubat, witir mana yang duluan? Bebas, yang penting witir cuma boleh 1 kali. Sholat qobliyah. Manalah dia si qobliyah tadi udah lewat ya. Boleh nggak habis sholat langsung doa nggak zikir? Hukumnya boleh aja. Cuman kalau doanya mau diijabah, usahakan zikir dulu ya kan. Nah, kita puji Allah dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya kan. Kita puji Allah dulu, baru kemudian kita melakukan yang namanya doa kalau mau mustajab ya. Qobliyah isya berapa rakaat? 2 rakaat cukup. Ba'diyah isya juga 2 rakaat cukup ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Kalau dagang malam langsung sholat tahajud gimana? Kalau tidur dulu sebenarnya boleh tapi kurang afdol aja ya. Oke, Ustazah, tetap Mbak Lili. Kita tetap setelah ini Mbak Lili ya. Kalau mau tidur boleh nggak witir? Boleh. Yang penting 1 kali aja ya. Nah,
Bagaimana menyikapi anak yang suka membantah? Apakah doanya? Ada dong. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Kalau sholat asar ada qobliyah sama ba'diyahnya enggak? Asar ada qobliyah tapi tidak ada ba'diyah. Ya, ini doa anak soleh aku coba sematkan ya. Asar ada qobliyah tapi tidak ada ba'diyahnya. Oke. Kalau wirid tasbih malaikat sebelum qobliyah bebas ya. Qobliyah Isya emang ada tapi tidak sunnah muakkad. Oke, pelan-pelan. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Semoga teman-teman dapat insight. Aku jelaskan tentang sholat rawatib lagi ya. Harus tinggi tingkat fokusnya karena ini agak sulit. Jadi sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah itu ada hukumnya sunnah muakkad ya, sunnah mendekati wajib. Kapan dia? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Tetapi ada yang hukumnya sunnah ghairu muakkad, ya sunnah biasa saja. Apa itu? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Seperti itu ya. Oke, siap Mbak Ella. Aman ya guys. Nah itu ya teman-teman ya. Nah harus hafal rawatib ini supaya bisa maksimal dalam ibadah. Oke. Ustazah, apakah niat zakat harta nggak perlu niat? Cukup dikasih aja kepada yang berhak menerimanya ya. Ayat kursi dipakai bacaan surat pendek dalam sholat bebas. Boleh. Pakai bismillah boleh. Nggak pakai bismillah juga boleh. Yang penting setelah bacaan Al-Fatihah itu usahakan isinya harus ayat Al-Quran. Sementara ayat kursi adalah bagian daripada ayat Al-Quran ya. Oke, Ustazah 4 rakaat sebelum zuhur itu 4 rakaat atau itu 4 rakaat itu 2 kali salam atau 1 kali salam? Jawabannya adalah boleh dua-duanya. Kalau mau 2 kali salam, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, salam kanan, salam kiri, sengaja aku qobliyah zuhur lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Berarti lebih utama ba'diyah isya daripada witir. Wah, itu dua-duanya utama Mbak. Ba'diyah isya itu sunnah muakkad, witir itu juga sunnah muakkad. Makanya aku bilang sholat isya dulu, lalu lanjutkan ba'diyah isya, lalu kemudian lanjutkan witir. Kalau bisa ba'diyah isya jangan ditinggal karena ba'diyah isya hukumnya sunnah muakkad ya. Asar bila 4 rakaat boleh enggak? Semua sholat kalau 4 rakaat enggak boleh pakai tahiyat awal ya. Siap Mbak Nina membaca, enggak ada pakai tahiyat awal. Contoh teman-teman mau qobliyah zuhur ya 4 rakaat. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Nah jadi kalau sholat sunnah 4 rakaat gak ada yang pakai tahiyat awal. Jika hajat, tahajud, taubat, witir bareng sholatnya, apakah zikir dan doanya 1 kali bebas? Setiap sholat zikir dan doa atau selesaikan dulu baru zikir dan doa is okay ya. Ustazah katanya kalau zakat mal harus diikrarkan.
Tidak, yang mesti diikrarkan itu zakat fitrah saja ya. Tapi kalau teman-teman mau diikrarkan is okay, nggak masalah. Sholat tahajud rakaat pertama dan kedua bacaannya surat apa aja bebas. Bacaan setelah Al-Fatihah bebas aja ya. Ustazah, di dalam rumah boleh buka kerudung ya? Boleh, karena rumah itu adalah wilayah khusus kita. Kecuali kalau ada tamu yang bukan mahram boleh pasang kerudungnya. Ustazah, sebentar ya. Apakah boleh? Apakah boleh? Boleh, 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 boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya udah kelewatan ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Kalau sholat fardu rakaat 3 dan 4 bacaan apa? Al-Fatihah aja. Jadi sholat fardu rakaat 3 dan 4 itu cukup Al-Fatihah doang ya. Ustazah, boleh nggak cuma 2 rakaat qobliyah zuhur? Boleh, nggak masalah, cukup kok cuma 2 rakaat. Doa agar hati gelisah, agar hati tidak gelisah. Doanya adalah hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Mengamalkan ayat kursi 7 kali setiap sholat enggak apa-apa, boleh aja. Oke, Ustazah, gadai surat motor adakah riba? Kalau ke bank pasti riba ya. Oke. Ustazah, jika belanja pakai pay letter riba enggak? Ya, kalau ada bunganya tetap riba ya. Oke, kalau sholat fardu harus iqomah dulu. Oh tidak, iqomah itu tidak wajib, iqomah itu sunnah ya. Iqomah itu tidak wajib, iqomah itu sunnah. Oke. Ba'diyah maghrib niatnya gimana? Sengaja aku ba'diyah maghrib 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Bolehkah zakat penghasilan diberikan ke anak yatim? Zakat nggak boleh ke anak yatim. Zakat itu hanya boleh ke fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kalau habis isya sholat witir nanti tahajud, izin ya teman-teman ya sebentar ya. Assalamualaikum. Halo? Iya? Izin Pak, dari mana Pak? Maaf ya teman-teman, takut mama guys, soalnya mama suka pakai nomor ini. Oke ya, maaf ya, aku takut orang tuaku, ternyata tidak ya, nggak jelas suaranya. Oke ya, kita lanjut ya. Kalau di talak 3 melalui wawa, apakah sah talaknya? Sah ya, sah aja ya. Ustazah, sebentar ya. Boleh nggak kita sholat jemaah dengan anak yang sudah berumur 10 tahun? Boleh nggak masalah. Nggak apa-apa karena anak 7 tahun ke atas itu sudah 7 tahun ke atas itu udah itu udah tamyiz, dia udah wajib sholat ya. Ustazah, oke ya. Jadi kalau sholat zuhur nggak ada ba'diyah? Ada ba'diyah zuhur 2 rakaat ya. Ustazah, oke. Kalau witir dikerjakan setelah ba'diyah isya, boleh nggak? Boleh banget, nggak ada masalah ya. Nanti tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi. Sholat sunnah tidak baca iftitah nggak apa-apa. Sholat wajib pun nggak wajib baca iftitah, hanya sunnah saja ya. Ustazah, apakah boleh sholat taubat bagus dikerjakan setelah maghrib atau sepertiga malam? Bebas aja. Sholat taubat itu bisa siang dan malam ya Mbak. Sholat taubat itu bisa siang dan malam ya. Ustazah, sholat hajat dan taubat bolehkah ba'diyah zuhur dan ba'diyah subuh dan ba'diyah asar? Nggak boleh. Tidak ada sholat setelah ba'diyah zuhur dan ba'diyah asar ya. Oke, Ustazah, di sholat asar ada juga nggak sholat sunnah? Qobliyah asar ada, ba'diyah isar nggak ada, ba'diyah asar nggak ada. Apakah dengan suami batal wudu? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau
kalau muncul syahwat aja ya. Oke ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke siap, oke. Oh sebentar ya teman-teman ya, ini ditelepon terus ya, sebentar ya, maaf. Assalamualaikum Pak, nanti saya lagi kerja jam 10 ya Pak. Oke, iya nanti jam 10 call back ya Pak. Oke Pak, ya assalamualaikum. Maaf ya guys, ini apa namanya urusan kakakku harus dibantu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ustazah, sebentar ya. Apakah sah sedekah saya sedangkan saya masih punya hutang riba? Boleh Mbak. Jadi kalau seandainya hutang riba teman-teman itu masih lama jatuh temponya, bukan nggak boleh teman-teman sholat isyanya, bukan nggak boleh teman-teman melakukan sedekah, walaupun cuma 2.000 aja, nggak jadi masalah ya. Yang nggak boleh itu adalah teman-teman itu punya hutang sekarang, deadline-nya adalah hari ini, lalu kemudian teman-teman harus memilih hutang dulu, sedekah dulu, itu yang nggak boleh ya. Ustazah, sholat fardu 4 rakaat, ayat pendeknya di rakaat 1 dan 2 aja. Benar, ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, bisakah kita sholat untuk orang agar mau bayar hutang? Bisa, namanya sholat sunat hajat. Jadi teman-teman harus tahu ada sholat yang khusus untuk supaya kita itu bisa melunaskan, supaya terpenuh hajat kita. Ya, diantaranya namanya sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri. Nanti berdoa atas hajat kita. Pengen lunas hutang, pengen suaminya taubat, pengen rumah tangganya baik, pengen anaknya lulus PNS, itu bisa ya. Bisa, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Mana yang lebih utama, witir atau tahajud? Wow, kalau dibandingkan ya witir lah. Karena witir itu sunnah muakkad, sementara tahajud itu sunnah biasa. Sedekah subuh boleh nggak kita pakai? Nah, misalnya aku sedekah subuh nih 2.000, lalu udah terkumpul 50.000 lewat es cendol. Aku beli es cendol 10 buah. Aku nggak jadi sedekah. Maka aku tetap dapat pahala niat walaupun aku tidak dapat pahala sedekah. Hanya saja aku dapat pahala niat sedekah. Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Lutut sakit kalau jongkok, jadi sholat dimulai berdiri, tapi saat sujud baru duduk, ndak usah. Sholat aja langsung dalam keadaan duduk, tidak usah memaksakan diri kalau sakit. Ada dalil shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa ya baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Jadi nggak usah dipaksakan, kalau nggak bisa sholat berdiri ya duduk. Oke. Ustazah, oke, rakaat sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam ya. 2 rakaat juga nggak ada masalah. 2 per 2 rakaat nggak jadi masalah. 2. Oke. Ustazah, kalau naro saham riba nggak? Nah, saham ini tergantung. Kalau Mbak sahamnya harus saham yang tidak riba. Mbak boleh pilih saham first liner atau second liner, tapi emitennya tidak boleh riba. Yang kedua, kuasai ilmu fundamental. Tidak boleh kita ke technical analyze aja. Kalau kita cuman main technical analyze, cuman pakai grafik tanpa tahu fundamental dari emiten perusahaannya, nanti jadi judi. Jadi Mbak baca laporan keuangan, rugi labanya, profitnya, hutangnya, ya itu harus ngerti. Jadi kita jadi investor sejati, bukan sekedar bermain saham. Sedekah subuh dikasih ke masjid boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sujud syukur dilakukan setelah sholat sunnah boleh. Setiap sholat sunnah atau setiap sholat wajib teman-teman lakukan sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian sujud. Baca doa sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Atau setelah zikir dan doa boleh ya. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Cadar itu disunahkan untuk istri Rasulullah, tidak diwajibkan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi it's okay kalau teman-teman nggak pakai cadar, kalau mau pakai oke aja ya, bagus ya. Ustazah, oke sebentar. Sedekah subuh dikasih ke anak boleh nggak? Sedekah subuh itu boleh dikasih ke siapapun ya, teman-teman ya. Boleh dikasih ke anak, cucu, tetangga, boleh dikasih ke teman, traktir makan teman, kasih makan kucing gitu ya. Itu boleh ya. Ustazah, ada temanku bercadar tapi sombong. Astagfirullah, tak boleh ya. Jadi banyak temanku bercadar baik. Jangan ya. Jangan menyandarkan sikap seseorang dengan pakaiannya. Orang bercadar itu baik-baik kok. Mereka baik ya, mereka ngerti agama baik-baik. Aman aja ya. Mungkin kitanya aja yang baper. Mereka semua baik, aku punya banyak teman bercadar dan semua baik. Oke, aman aja ya. Berbaik sangka lebih baik. Oke. Ustazah gitu, bagaimana kalau kita ketinggalan zuhur tapi belum sholat asar? Maksudnya gimana? Ketinggalan qobliyah zuhur atau sholat zuhur? Coba-coba ya. Mana ya deh? Oke, udah kelewatan, coba ya. Jika dapat uang arisan, apakah wajib zakat? Oh enggak, uang arisan enggak wajib zakat ya. Oke, Ustazah, oke, jika dapat arisan enggak wajib zakat ya. Oke, siap ya. Apakah sholat duha wajib baca surat ad-duha dan asyams? Enggak ya. Jadi kan rakaat pertama dari sholat duha itu dianjurkan asyams. Rakaat kedua adalah ad-duha, ya kan? Nah itu nggak ada problem ya, mau baca surat lain juga nggak apa-apa, nggak wajib ya. Saham kerupuk kulit, oh ya nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Saham kerupuk kulit nggak apa-apa. Ustazah, tata cara sholat duha 4 rakaat boleh 2-2 aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, naik lagi. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau subuh tapi bangunnya iqomah mending qobliyah apa langsung jadi makmum? Di masjid atau di rumah, Mbak? Di masjid atau di rumah? Kalau Mbak di masjid orang udah iqomah, Mbak berimam, jangan qobliyah lagi. Jadi gini, misalnya nih Mbak nyampe masjid antara azan dan iqomah. Lah kayak gitu. Mbak lalu melakukan qobliyah subuh. Baru 1 rakaat orang iqomah. Maka berhenti aja sholatnya. Mengejar takbiratul ihramnya imam dan berjamaah, mendapatkan takbiratul ihram itu lebih utama menurut Imam Nawawi. Tapi kalau Mbak di rumah, Mbak boleh aja qobliyah dulu baru kemudian Mbak sholat subuh sendiri, nggak masalah ya. Oke, nazar itu apa ada kafarotnya jika tidak dilaksanakan, Ustazah? Kafarot bukan tidak dilaksanakan, kafarot jika lupa. Jika tidak dilaksanakan berdosa. Tapi jika lupa, nah kena kafarot ya. Jika lupa kena kafarot. Jika tidak dilaksanakan berdosa. Kayak gitu ya. Oke gitu ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, kalau setelah tahajud doanya digabung dengan witir boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke sebentar, setelah tahajud doanya digabung setelah witir, nggak apa-apa. Tahajud, zikir dan doa, witir, zikir dan doa, atau tahajud witir baru zikir dan doa, bebas aja ya. Oke, Oke, baik. Nggak boleh pinjam uang di bank, tetapi dalam keadaan mendesak itu gimana? Baik, mendesak dalam aturan Islam itu adalah menyebabkan kematian. Kalau kita tidak mati tanpa itu belum terdesak namanya. Contoh, boleh nggak kita makan makanan haram lagi di hutan,
terdesak. Oh belum tentu. Coba dulu lihat ada daun nggak? Makan dulu daun. Coba lihat dulu ada kayu. Boleh nggak? Ada kayu, makan dulu kayu. Coba dulu lihat buah-buahan. Ada nggak? Makan dulu buah-buahan. Kalau nggak ada, baru boleh makan babi dan ular. Gitu. Jadi terdesak dalam agama Islam itu tantangannya nyawa. Aku keluar rumah nggak pakai jilbab karena ngambil jemuran terdesak. Itu nggak terdesak namanya. Terdesak itu kalau dia menyebabkan kepada mati. Saya pikir tidak berhutang ke bank tidak sempat mati kita teman-teman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Kalau beli komoditi emas, kalau emas itu jual beli boleh karena dia komoditi. Tapi kalau dikonversi ke forex itu susah. Dia akan dikonversi nanti menjadi tidak murni ya Mbak. Ustazah, oke, sebentar ya, sebentar. Saya sholat hajat di sujud terakhir baca doa agar rumah laku. Kalau sholat hajat itu doanya setelah sholat aja. Aja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak sholat subuh ya. Nanti salam kanan, salam kiri. Baru tuh Mbak melakukan yang namanya berdoa. Supaya rumahnya tepat laku, supaya tanahnya terjual. Kayak gitu ya. Ustazah, oke, kalau ketinggalan sholat zuhur tapi udah masuk waktu asar, lalai dan berdosa. Besok boleh ya dikodo tapi aku nggak nyaranin yang kayak gini. Pokoknya bertaubat jangan ulang lagi aja deh. Gitu aja ya. Ustazah, kalau kita tertidur dalam sholat batal nggak kalau tidurnya gini? Sampai gini? Tidak sampai batal ya karena cuman sekilas ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau seseorang yang tidak sholat sepanjang hidup, apakah udah termasuk kafir? Belum tentu. Ketika dia tidak sholat tapi menyatakan dia yakin sholat itu wajib, tapi dia males, itu nggak sampai kafir. Dia cuman fasik namanya. Orang yang tahu dan tidak mau mengamalkan apa yang dia tahu. Tapi kalau seandainya dia mengingkari sholat itu nggak perlu, sholat itu nggak benar, sholat itu nggak penting, maka menurut Imam Hanafi dia udah termasuk kafir ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Qobliyah zuhur berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Nggak jadi masalah. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikumpulkan untuk bayar hutang? Sedekah subuh kalau untuk bayar hutang itu namanya bukan sedekah subuh. Itu namanya adalah tabungan ya. Itu namanya tabungan ya. Kalau dia mau dianggap sedekah subuh, maka dia harus dalam bentuk diberikan untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Guys, kalau sedekah untuk diri kita itu bukan sedekah, itu tabungan. Aku sedekah subuh untuk umrohku, itu tabungan umroh. Aku sedekah subuh untuk bayar hutangku, itu namanya tabungan. Tapi kalau aku sedekah subuh untuk melunaskan hutang orang, itu sedekah. Aku sedekah subuh untuk umrohkan orang, itu sedekah. Paham ya? Jadi kalau untuk kita itu bukan sedekah, itu tabungan ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan semoga betah ya belajar di akun ini ya. Usia Ustazah, kenapa terlalu banyak yang nanyakan usiaku? Aku jawab dengan tidak bosan bahwa sampai malam ini pun usiaku masih tergantung cuaca. Di sini sekarang cuaca panas, jadi usiaku 18 tahun. Ya, sudah berhari tidak hujan ya. Besok aku lihat lagi apakah usiaku tergantung cuaca atau tergantung mood. Coba nanti aku lihat, oke? Ustazah, sedekah subuh diberikan malam Jumat boleh nggak? Boleh banget. Sedekah subuh diberikan di malam Jumat boleh-boleh aja ya. Oke, Ustazah, nanti aku update. Nah, apakah nanti usiaku tergantung mood, aku update. Everything for you guys. Aku itu melakukan apapun untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman semua, aku jawab semuanya ya. Nafas pakai udara aja aku sanggup demi teman-teman. Aku bernafas sampai pakai udara aja sanggup aku guys.
Oke, kita lanjut ya. Ustazah, tahajud itu harus tidur dulu atau tidak? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol aja. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau lebih, bolehkah mengucapkan selamat ulang tahun? Coba diganti dengan kalimat barakallah fi umrik. Barakallah fi umrik. Barakallah fi umrik. Ya. Ustazah, sebentar. Iya. Oke ya, sedekah subuh diberikan kepada bule, boleh. Sedekah subuh itu boleh diberikan kepada siapapun ya, teman-teman ya. Ustazah, oke. Apalah arti sebuah umur, mau aku tua, mau aku muda. Yang penting teman-teman paham masuk ke akun aku, ya kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, Mbak Mama Jannah, kalau dia adalah hasil penelitian itu boleh. Yang penting dia hasil penelitian ya. Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Sholat sunnah qobliyah zuhur sebentar. Sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat sholat zuhur. Sholat sunnah qobliyah zuhur itu boleh aja. 2 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Rekhai. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar, kalau kita meminjam uang ke orang lain, apakah termasuk sedekah? Beda. Pahala meminjamkan uang kepada orang dengan pahala sedekah itu berbeda. Kalau pahala meminjamkan orang, itu pahala meringankan beban orang. Alladzina yabsutur rizqa liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi teman-teman, kalau pahala meringankan beban hutang itu besar pahalanya ya. Pahala sedekah juga besar, tapi statusnya bukan sedekah. Sedekah subuh dikasihkan ke guru boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Artinya berkah itu gimana sih Zah? Berkah itu adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Itulah berkah. Berkah itu adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Itulah berkah ya. Sholat taubat, hajat, tahajud, doanya jadi satu. Boleh, nggak masalah ya. Oke, iya Mbak Fatimah. Oke. Ustazah, bisakah memelihara kutu? Kutu dipelihara, it's so amazing. Lain-lain keahlian teman-teman ya. Nggak usah melakukan hal yang sia-sia. Buat apa kutu? Kepo pula aku, bisa dijual nggak tuh? Bisa dijual nggak tuh? Ajarin aku lah. Jangan-jangan aku bisa jual kutu. Agak lain. Ustazah, bisakah kita memelihara kutu? Jangan-jangan Mbak melihat apa yang tidak kami lihat. Ada sesuatu di dalam kutu. Bisnis baru. Ustazah, oke gitu ya. Apakah janji sama dengan nazar? Beda. Kalau nazar itu adalah janji kepada Allah ya. Kalau seandainya janji itu adalah hablum minan nas. Nazar hablum minallah, janji hablum minan nas ya. Ustazah, oke. Oh, memelihara kuku kali ya. Benar ya, kuku kali ya. Bener, kuku guys, baru ngedit. Memelihara kuku, medikur, pedikur ya. Boleh dong ya, cuman jangan dipanjangin ya. Oke, Ustazah, bisa jadi kuku ya. Oke, udah kemana-mana, melayang-layang, pikiranku udah overthinking aku. Oh, kutu bisa diapain ya, kayak gitu pula aku guys. Hah, mantap juga nih, ternak kuku. Ternak kutu. Enggak kuku. Enggak kuku, dia bilang ternak guys. Coba ditulis lagi Mbak ya. Nah, dia ternak. Oh, memelihara kutu ya. Entahlah. Ya, Ustazah. Oke, Ustazah, wajib bayar zakat itu minimal penghasilannya berapa? Penghasilan minimal ya sekitar macam 13 atau 14 juta ya. Ustazah, kita teman-teman share-share tautan tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, iya aman ya.
Ustazah, sama-sama, thank you ya. Banyak hutang bisakah sedekah 1.000 2.000? Ya udah luar biasa itu. Sedekah 1.000 2.000 udah mantap itu guys. Lanjut aja, bismillah ya. Ustazah, oke. Bagaimana menyuruh pergi sepupu yang tinggal di rumah? Karena warisan mau dijual. Dibicarakan, jangan diusir-usir aja, bicarakan ini gimana, nanti kamu mau tinggalnya di mana. Kalau ada yang beli mungkin kami akan kasih untuk sewa rumah sampai kamu bisa mandiri, bisa ya. Nah, dijaga juga dia kan ponakan kita juga kan. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, bolehkah tawaf memakai sendal bagi laki-laki? Boleh. Cuman tumitnya nggak boleh kelihatan. Jadi tidak boleh pakai sepatu atau sendal yang diikat. Jadi tawaf itu laki-laki tumitnya harus kelihatan. Dia cuma pakai sendal saja. Tapi tumitnya harus dibuka ya. Ustazah, apakah Allahumma rzuqni dibaca dalam hati atau boleh dilafazkan? Oke. Jadi di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kan doa kita mustajab. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kan doa kita mustajab, ya kan? Nah, saat sujud terakhir ketika mau habis sholat itu, nah kan kita subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa kita doa. Kita doa memohon sesuatu di sujud terakhir. Sebelum at-tahiyatul, lamakan sujudnya. Ya, biasanya doanya Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Baca 11 kali. Tapi boleh nggak doa lain? Boleh. Kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh, tapi ucapkan di dalam hati. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Ya, Ustazah, kalau baca doa mau tidur tapi dalam hati boleh nggak? Boleh, tidak harus teman-teman pakai mikrofon ya. Ustazah, oke, saya punya utang nih tapi belum bisa bayar. Gimana? Kerja, cari uangnya dan bayar. Ustazah, oke, investasi emas boleh nggak? Investasi emas nggak ada masalah, it's okay ya. Emas itu kan komoditi, dia bisa diperjualbelikan ya. Ustazah, oke, Zah hitung, oke, Zah daftar udah umroh tapi kenapa niat masih kecil? Niat daftar umroh tapi niat masih kecil kayak gitu. Coba baca Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Nah, ini dia doa kalau kita mau umroh ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Ustazah, oke gitu ya. Investasi saham halalkah? Tergantung sahamnya apa. Dan tergantung sahamnya. Dan pastikan emitennya dan belajar analisis fundamental dan laporan keuangan per 6 bulan ya. Ustazah, yatim dan piatu sebutannya sampai umur berapa? Sampai mereka baligh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, gimana caranya agar rezeki kita mengalir terus? Pertama, kerja lebih banyak dan konsisten, keluarkan lebih sedikit, selisihnya dizakatkan dan disedekahkan serta ditabung. Jangan lupa sholat duha, jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholawat dan syukuri nikmat yang ada. Kalau kita naik kita bersyukur, kalau kita di bawah kita bersyukur juga karena kemarin sudah sempat bagus rezekinya ya. Oke, Ustazah, pasti selalu jaga wudhu. Ustazah, pasti selalu jaga wudhu, enak dipandang. Oh, iya. Oh iya, iya, gitu teman-teman ya kan pengen mati syahid. Nah, jadi kita jagalah wudhu itu semampu kita ya kan. Wudhu itu kan yang dibasuh cuma 4, muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Duha itu jam berapa? 2,5 jam lah dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya.
Begitulah kira-kira sholat duha ya. Oke, aman ya teman-teman. Sebentar ya. Oke, boleh nggak emas dijadikan usaha kredit? Tergantung pola kreditnya. Jika ada ribanya, dendanya, dan itu nggak boleh ya. Ustazah, oke, sebentar. Kalau aku, bentar ya. Oke, Ustazah ambil air wudhu di WC enggak masalah. Yang penting tidak terkena najis ya. Ustazah, aku suka marah-marah, Aku suka marah-marah, hipertensi. Emang hipertensi itu suka marah ya? Belum ada penelitian hipertensi itu suka marah. Ya, tensi rendah banyak juga orang yang marah. Nggak ada hubungannya sama biologis ya. Jadi nanti kalau ada yang marah aku bilang, wih hipertensi wih gitu. Nggak ada hubungannya ya. Jadi hipertensi dan kemarahan itu dua bab yang berbeda. Banyak orang bilang naik tensiku marah-marah. Justru marah-marah tensi naik. Mana ceritanya kawan? Ya coba pelan-pelan ya. Ustazah aku hipertensi jadi aku suka marah-marah. Banyak orang yang lemah tensi suka marah-marah. Nah cuman ada hubungannya. Ketika dia suka marah tensinya naik. Makanya jangan marah-marah teman-teman. Kenapa sih harus suka marah-marah? Oke, jangan marah-marah. Biar tensi nggak naik. Nanti kalau hipertensi beli madu akasia. Akasia itu bisa menetralkan hipertensi. Jangan marah-marah terus. Nanti terlalu banyak pula yang beli madu akasia. Oke, takutnya stoknya nggak cukup. Kenapa stok madu akasia nggak cukup? Karena netizen Ustazah marah-marah semua. Oke, gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Hipertensi minum madu akasia. Hipertensi, kolesterol, asam urat, kayak asam lambung, yang miom, haid gak lancar, keputihan, itu minum madu akasia. Nanti aku spill ya teman-teman ya. Sejak kenal Ustazah jadi berkurang marah-marah. Siap ya. Apalagi marahnya ke yang baperan, repot ya. Ustazah, vertigo dan lambungku sudah sembuh. Hatiku senang. Tuh akasia tuh Mbak Sirhayu, thank you ya. Vertigo dan lambung. Tapi sebentar sih Mbak. Memang vertigo dan lambung kalau dengan akasia sebentar sih. Thank you lah. Yang penting jawab azan pertama ya. Oke gitu ya guys. Oke Ustazah. Oke aman ya. Ustazah, hukum menyambut tamu sunnah muakkad, dia tidak sampai kepada fardu ain. Ustazah, zikir al-kabar itu sebenarnya untuk apa? Apa itu zikir al-kabar? Al-kabar itu artinya besar. Coba ya. Ustazah, bila bersihin keluar ingus itu gimana? Saat sholat, ingus bersin saat sholat, itu semuanya tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau teman-teman dalam kondisi benar-benar kecuali teman-teman dalam kondisi buang angin atau misalnya pipis, maka itu teman-teman mesti cebok lagi dari awal ya. Oke, siap ya. Oke, puasa Yaumul Bid hari ini bulan berapa? Nanti aku ingatkan ya, 7 apa 8 apa gitu ya, masih lama ya. Ustazah, sholat duha hajat taubat sekalian di pagi hari itu gimana? Duha hajat taubat sekalian di pagi hari nggak jadi masalah ya. Puasa Yaumul Bid aku pastikan dulu ya, takut salah karena masih lama. Pokoknya masih belum 2-3 hari ke depan, tenang aja. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku ya. Oke, siap ya. Oke, apakah membaca Al-Muluk setelah maghrib atau setelah tidur? Setelah maghrib boleh baca Al-Muluk, nggak jadi masalah. Apalagi kalau teman-teman melakukannya di hari, atau apalagi kalau teman-teman melakukannya di hari Kamis ya, Kamis Jumat gitu. Ustazah, gimana kalau meminjam emas? Riba enggak? Enggak. Pinjam emas tapi bayarnya juga harus emas ya. Oke. Pinjam emas barasnya juga harus emas ya. Gitu. Oke gitu ya.
Oke, Ustazah, visi di depan Ka'bah, apa doanya sama dengan di tempat? Visi di depan Ka'bah, apakah doanya sama dengan di tempat? Jadi begini, misalnya aku lagi umroh nih, terus aku buka kamera gitu ya. Aku buka kamera lalu kemudian aku bilang nih sama audiens gitu ya. Aku bilang sama audiens yang menyatakan seperti, "Hai, halo teman-teman, silahkan berdoa. Ini aku lagi berada di depan Ka'bah." Banyak orang mengira audiens ini doanya mustajab nih saat dia berada di visi depan kamera. Tapi ini salah, ini termasuk doa pribadi. Karena dia tidak termasuk doa di depan Ka'bah karena satu tempat satu waktu tapi tidak satu tempat ya. Jadi kalau memang mau dianggap doa diijabah, maka yang harus mendoakan itu adalah orang yang sedang umroh karena dia di sana. Kecuali dia bacain doa itu satu persatu dalam bentuk lisan dan dia doakan di sana. Hati-hati ya. Berjamaah itu satu tempat satu waktu, sama dengan aku cuekin komentar sebentar karena ini penting, sama dengan misalnya musola rumahku di sini, lalu kemudian musola itu di rumah di depan rumahku. Nah aku sholatnya di rumah tapi orang itu di musola gitu kan. Aku sujud orang itu sujud, aku takbir orang itu takbir misalnya gitu kan. Itu jawabannya adalah tidak boleh karena dalam berjemaah itu satu tempat itu satu waktu ya. Jadi satu tempat satu waktu gitu ya guys. Jadi itu bukan berjemaah namanya ya. Siap Mbak Tia ya. Oke. Ustazah, bolehkah membaca Al-Muluk habis maghrib? Karena setelah baca Yasin biasa lanjut Al-Muluk. Boleh, nggak jadi masalah. Oke, apakah istri sambung dapat hak waris atas rumah suami? Oh dapat, itu kan istri sahnya ya. Oke, Ustazah, aku telat hadir habis cari bubur ayam. Siap, laporan diterima. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, jika puasa Daud pas azan maghrib tetap berbuka kan? Berbuka. Puasa Daud tidak 24 jam. Puasa Daud itu tetap dia hanya dari subuh menjelang maghrib ya. Ustazah, berdoa saat tahajud bolehkah pakai bahasa Indonesia dan selesai sholatnya? Boleh ya, berdoa pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Kecuali di Mekah ya Zah. Nah kalau di Mekah itu banyak kali guys pengecualiannya. Yang pertama boleh lewat di depan orang sholat. Kemudian yang kedua bersentuhan wudhu dianggap tidak batal. Kemudian yang ketiga boleh sholat tanpa rukun. Kita sholat nih dari takbir, ruku, iktidal, sujud. Pas sujud atau duduk antara dua sujud nggak bisa berdiri lagi karena orang udah ramai. Boleh sholat dalam keadaan duduk, nggak ada masalah. Nah kemudian setelah itu teman-teman boleh melakukan di Mekah Madinah boleh sholat jauh. Satu orang ada di depan, satu orang imamnya di Masjidil Haram, teman-teman ada di dekat ruko-ruko. Selagi dalam satu Masjidil Haram itu nggak masalah. Selagi dalam tanah haram itu beda dengan kita sekarang ya. Ustazah, oke, berarti saya salah ya. Dulu saya baca Al-Muluk sebelum tidur. Nggak ada masalah, nggak ada salah. Nggak ada masalah ya, sebelum tidur boleh, bahkan udah esok di hari Jumat pun boleh ya. Ustazah, zakat emas sekali aja ya setiap tahun? Tergantung ya, tergantung. Kalau emasnya emas batangan sekali setiap tahun, tapi kalau emasnya adalah emas perhiasan setiap sebentar. Kalau emasnya emas batangan sekali seumur hidup. Kalau emasnya emas perhiasan itu adalah setiap tahun ya. Ustazah, saya usia 52, haidnya lama, lebih dari 2 minggu. Gimana sholat saya? Itu sah enggak? Jadi begini Mbak, kalau sholat lebih dari 2 minggu atau lebih dari 15 hari itu lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. Jadi hari ke-15 Mbak mandi aja. Kebalik yang mana nih? Yang mana nih? Emas, coba apa yang kebalik? Misalnya ya haid lebih dari 15 hari. Hari ke-15 teman-teman mandi aja. Hari ke-15 mandi, hari ke-16, 17, 18 dan seterusnya. Nah teman-teman boleh melakukan sholat ya. Zakat emas kalau dia emas perhiasan sekali seumur hidup. Kalau dia adalah emas batangan setiap tahun selagi di atas 85 gram emas. Oke.
Ustazah, sedekah subuh harus berapa hari kalau mau dibagikan? Ya lebih kurang bisa sebulan, seminggu, 2 minggu. Tapi jangan setahun kayak ada macam temanku. Ya udah numpuk sedekah subuh di rumahnya. Itu kelamaan karena banyak faktor. Yang pertama kita harus membiasakan diri kita untuk memberi. Karena setahun itu lebih lama ya teman-teman. Yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, jadi kalau bisa ya teman-teman boleh melakukannya sekali sebulan, sekali seminggu. Yang kedua kita nggak tahu seberapa panjang usia kita. Yang ketiga kita takut nih uangnya banyak, nanti malah nggak jadi sedekah, malah beli handphone. Ingat setan itu ada. Oke, Ustazah, mandi cukup sekali. Apakah setiap mau sholat mandi Ustazah? Jawabannya adalah mandi itu ada 3 hukum. Pertama mandi yang hukumnya mubah. Ya nggak dapat pahala tapi B aja kayak mandi pagi dan malam teman-teman. Yang kedua ada mandi status hukumnya sunnah yaitu mandi saat sholat Id, mandi saat sholat Idul Adha, mandi saat sholat Jumat, mandi di hari Jumat itu mandi yang hukumnya sunnah. Lalu ada mandi yang hukumnya wajib, itulah dia mandi haid, mandi junub dan seterusnya. Apakah setiap sholat mandi? Ya tentu tidak, kecuali teman-teman dalam keadaan junub dan haid. Oke. Ustazah, aman ya. Gitu ya. Ustazah Ustazah sedekah subuh untuk celengan yatim dibuka setiap bulan Muharram gimana? Gak jadi masalah. Tapi kalau sedekah subuh usahakan jangan sekali setahun ya. Ustazah gimana caranya bayar kafarot? Bayar kafarot apa dulu Mbak? Kafarot apa nih? Kafarot tuh banyak. Ada kafarot ngelanggar sumpah. Ada kafarot berhubungan badan di siang Ramadan. Ada kafarot tidak melupa kepada nazar. Kafarot apa? Ya, Ustazah, aman ya teman-teman ya. Ya siap Mbak Hanum. Ustazah, kalau sholat bareng suami, 1 anak perempuan usia 7 tahun itu udah dibilang sholat jemaah nggak? Udah. Berjamaah dalam agama Islam itu cuman 1 imam 1 makmum. Itu udah berjemaah namanya. 1 imam 1 makmum. Ya itu udah berjemaah namanya ya. Ustazah, saya dalam keadaan haid. Apa harus mandi setiap mau sholat? Karena haidnya lama. Enggak. Jadi gini, kalau haidnya lama, perhatikan sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini, oke? Jadi gini, ketika haidnya itu lebih dari 15 hari, berarti kan hari ke-16 nanti masih haid ya. Hari ke-15 tuh teman-teman mandi aja, nggak jadi masalah. Hari ke-16, 17, 18, 19, 20 itu silahkan teman-teman melakukan yang namanya sholat, yang namanya puasa, yang namanya ibadah, nggak ada masalah ya. Apakah setiap mau sholat saat hari ke-16, 17, 18 kita masih dalam keadaan mandi? Tidak ya, sholat seperti biasa. Yang penting antara wudhu dengan sholatnya nggak boleh terlalu jauh jaraknya. Oke, Ustazah, aman ya. Bisa tidak sholat witir dikerjakan setelah Isya? Jawabannya adalah bisa. Jadi teman-teman sholat Isya dulu, lalu kemudian ba'diyah Isya ya. Lalu kemudian teman-teman witir ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja ya. Jadi boleh aja witir setelah Isya, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, sebentar ya. Sepil cara sujud sahwi. Nah teman-teman, sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat ya. Misalnya nih, ini rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya, kayak gitu ya. Maka kita anggap 2 saja dulu. Setelah kita anggap 2, lalu kemudian setelah kita anggap 2 saja, lalu kemudian kita sholat seperti biasa.
setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Nggak usah baca apa-apa. Kemudian sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Nah, itulah dia sujud sahwi, yaitu sujud kalau kita lupa rakaat dan kemudian sujudnya 2 kali. Oke, gitu ya, aman ya guys. Khusus saja sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat dulu boleh nggak? Boleh. Ya, 2 dan 3, 2 dan 1. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya Mbak Rabuna, salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, oke aman ya, oke. Ustazah, siap, bentar ya. Kalau anak laki-laki dari pernikahan siri, apa boleh jadi wali nikah pernikahan adik perempuan tapi beda ibu? Kalau wali mah biasa aja, orang lain pun bisa jadi wali ya. Bisa-bisa aja kalau diminta, aman aja. Ustazah, aman ya, orang lain pun bisa ya, wali hakim pun bisa. Bolehkah haid pegang Al-Quran karena haidnya lama? Baik, kalau mau lebih haidnya lama nih kapan? Kalau haidnya lebih dari 15 hari ya boleh-boleh aja. Itu namanya adalah istihadah dengan syarat lebih dari 15 hari. Coba berapa hari haidnya ya. Kalau orang istihadah dia boleh pegang Quran ya guys. Jadi orang yang istihadah itu adalah orang yang haidnya lebih dari 15 hari. Dan dia boleh memegang Al-Quran. Oke. Khusus saja sama-sama guys. Oke ya. Kalau sujud sawi dibaca 3 kali tapi sujudnya 1 kali, udah 2 kali sujud 2 kali baca. Nego pula sih kawan guys. Oke, sujudnya 1 kali aja, bacanya 3 kali, udah 2 ya udah. Yang penting adalah 2 kali sujud 2 kali baca. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama di akun ini ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau kita mau sholat gak dengar azan, apakah harus iqomat untuk perempuan? Tidak. Perempuan tidak harus iqomah ya guys. Jadi iqomah itu tetap tidak wajib, dia tetap sunnah saja ya. Ustazah, gimana kalau sudah selesai wudhu lalu terlihat ada yang belum terbasuh? Apakah harus diulang? Apa yang belum terbasuh? Kalau yang terbasuh itu adalah di wilayah wajib wudhu harus diulang. Ya apa dulu yang belum terbasuh. Kalau telinga abaikan gitu. Yang wajib dibasuh saat berwudu kan hanya muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Kalau seandainya tangannya belum dibasuh ya ulang. Tapi kalau telinganya yang belum dibasuh ya tidak usah ulang. Ingat ya, wudu itu adalah muka, tangan, kepala, kaki ya. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikeluarkan tiap hari? Contoh buat orang sakit, melayat, buat undangan, boleh, nggak jadi masalah kalau mau ya. Ustazah, oke. Nah, gimana ya? Mau sholat sunnah 4 rakaat malah lupa tahiyat awal. Mau sholat sunnah 4 rakaat malah lupa tahiyat awal. Malah lupa mana dia nih. Udah entah kemana-mana dia guys. Oke, pelan-pelan ya guys. Ustazah, apakah wajib memberi nafkah orang tua? Anak laki-laki wajib menghidupi orang tuanya ya, kecuali kalau orang tuanya ridho tidak dinafkahi ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh baca Al-Waqiah enggak? Jawabannya boleh ya. Yang penting sekedar ngulang hafalan atau dari handphone ya. Apa Mbak Una? Ustazah, oke sebentar ya. Mau sholat sunnah 4 rakaat malah lupa tahiyat awal. Gimana Ustazah? Ulang atau sujud sahwi? Malah lupa tahiyat awal. Sholat sunnah 4 rakaat justru nggak pakai tahiyat awal guys. Coba aku jelaskan ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Kalau sholat sunnah 4 rakaat justru tidak pakai tahiyat awal ya guys. Oke, gitu ya. Nah, jadi caranya begini. Misalnya nih, sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rakaat 1 berdiri.
Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia justru nggak pakai tahiyat awal. Ya, apa tujuannya? Membedakan dia dari sholat fardu. Membedakan dia dari sholat fardu. Ya, Ustazah, oke, anak perempuan yang sudah menikah, apakah wajib memberi nafkah orang tua? Anak perempuan tidak ada kewajiban atas orang tuanya. Kalaupun dia mau, itu adalah sedekah dalam bentuk materi ya. Tapi pengabdian itu wajib ya. Ustazah, kecuali anak laki-laki ya. Ustazah, kelupaan oke, gitu ya. Nggak perlu sujud sawi, Mbak, abaikan aja. Sebenarnya nggak masalah ya. Ustazah, wudhu di tempat umum cara basuh mukanya gimana? Mazharu minha. Basuh muka yang tampak saja tanpa membuka jilbabnya. Basuh tangan yang tampak aja di atas daripada ini lengan, lalu kemudian kerudungnya dibasahin aja, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya kaki. Itu kaki coba dibasuh aja. Jadi dia tidak usah dibuka kaos kakinya. Ustazah, kalau orang tua selalu berbicara bohong dan selalu menjelekkan anak, itu karakter. Ada orang-orang tua yang seperti itu. Tapi tugas kita tetap berbakti kepadanya. Kalau bisa kita ingatkan, mau kurangi urusan privasi itu boleh karena kita udah dewasa. Ustazah, bagaimana cara sholat duha 4 rakaat? Lakukan 2 aja daripada Mbak bingung ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Mbak sholat kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri. Mbak pasang niat lagi, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Jadi 2 aja. Totalnya adalah sekitar 4 rakaat. Oke. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau saya langsung 4 boleh. Oke, niatnya nggak pakai bahasa Arab, Yang namanya niat, Mbak Bill People, boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat pakai bahasa Indonesia, niat wudu pakai bahasa Indonesia, niat tayamum pakai bahasa Indonesia, niat mandi wajib pakai bahasa Indonesia, niat puasa boleh, nggak masalah ya. Oke, semua niat boleh pakai bahasa Indonesia ya. Oke, nah Ustazah, kafarot nazar gimana? Kenapa Mbak lupa nazar? Teman-teman yang lupa nazar itu dosanya besar. Maka teman-teman harus bayar kafarot dengan cara memerdekakan budak. Tapi budak nggak ada lagi sekarang ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin. Ya, 10 orang fakir miskin, 1 orangnya sebanyak 7 on, kali 10 berarti 7 kilo. Atau yang kedua, yang ketiga, yaitu memberi makan, memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Seharga pakaian yang kita pakai. Nah kemudian yang ketiga, atau puasa kafarot 3 hari berturut-turut. Jadi kafarot itu penebus dosa besar. Ada beberapa kelalaian yang bisa ditebus dengan kafarot. Yang pertama adalah kafarot lupa nazar, memberi makan 10 orang fakir miskin, atau ya memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau puasa kafarot 3 hari berturut-turut, kalau batal ulang lagi 3 hari. Kira-kira paham nggak kafarot? Kafarot itu banyak guys. Ya, kira-kira paham nggak itu kafarot? Nah nanti kafarot berhubungan badan di siang Ramadan beda lagi. Mau dijelasin nggak? Mau jelasin nggak? Misalnya teman-teman ada yang pernah di siang Ramadan berhubungan badan, itu dosanya gede, nggak bisa diampunkan begitu saja tanpa kafarat. Atau melanggar sumpah, suka sumpah aku nggak kayak gitu, sumpah aku mencintaimu, padahal enggak, kayak gitu kan? Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Nah. Sumpah Selewe. Jelaskan, nangkap nih pagi-pagi bahas kafarot. Agak ragu aku, tahu udah mandi, tahu udah belum. Bahas pula kafarot. Ada yang mau dijelasin nggak? Kalau mau bilang mau dulu. Ini berat soalnya. Oke, ada yang mau nggak? Kalau nggak mau nanti malam aja, lu supaya lebih aman ya. Oke, mau.
Harus nangkep loh, kalau enggak aku merajuk ya, kan itu susah itu kafarot ya. Kita bahas 3 kafarot aja ya. Jelasin aja ya, 3 kafarot. Jadi kafarot itu adalah dosa yang tidak bisa hilang begitu saja. Ada dosa-dosa yang bisa hilang hanya dengan kafarot. Mau ya? Nah, coba fokus, cuci muka dulu. Kayaknya belum pada mandi kan, agak lain ya. Oke, teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku coba jelasin. Yang pertama, aku ulang lagi. Kafarot lupa nazar. Ada orang-orang yang suka lupa dengan nazar. Ya, dia misalnya bernazar tapi dia lupa karena dia lalai. Maka jawabannya dia tidak bisa dengan bertaubat, sekedar istighfar itu nggak bisa. Dia harus melakukan yang namanya kafarat. Kafarat itu dengan cara pertama dia merdekakan budak. Yang kedua, boleh catat yang di rumah ada catatan. Yang kedua, dia boleh memberi makan 10 orang fakir miskin. Ya, 1 orangnya 7 on kali 10 7 kilo. Atau yang ketiga, dia memberi pakaian 10 orang fakir miskin seharga pakaian yang dia pakai. Ya, seharga pakaian yang dia pakai 10 orang. Atau dia boleh berpuasa kafarat 3 hari berturut-turut. Oke, nah clear ya. Nah itu kalau kafarot lupa nazar. Nah seperti itu juga kafarot sumpah palsu. Ada yang pernah sumpah palsu nggak? Sumpah aku nggak akan pernah meninggalkan engkau. Sumpah aku nggak bohong doh. Wallahi demi Allah aku nggak kayak gitu kok. Demi Allah aku nggak kayak gitulah ya kan, kayak kawan-kawan dulu kan di zaman dahulu kala ya kan. Sumpah aku nggak kayak gitu, percaya sama aku gitu kan. Selebeu. Nah yang kayak gitu tuh padahal sumpahnya palsu, asli sumpah aja Mbak Noni ya gitu ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman ada yang pernah kayak gitu, sumpah aku akan menjagamu sepanjang hidupku. Atau teman-teman sumpah aku nggak kayak gitu, sumpah aku demi Allah aku nggak ada, aku nggak ada, padahal ada. Nah untuk orang-orang yang suka sumpah palsu seperti ini, maka dia juga bayar kafarat seperti tadi. Ya, yaitu memerdekakan budak, memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau dia puasa kafarat 3 hari berturut-turut ya. Mbak Lisda lu kayak anak muda aja. Oke, sampai nggak percaya ya bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik aja. Janganlah, pada akhirnya semua akan baik-baik aja. Positif lah sama pasangannya. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Terakhir ya, ada kafarat berhubungan badan di siang Ramadan. Nah ini Mbak Noni sama Mbak Tini harus hati-hati. Ya, ada kafarat indah pada waktunya. Oke, ya, jangan main sumpah-sumpahan. Suka kali aku demi Allah aku nggak kayak gini, dalam hati enggak. Nah itu dia kena itu. Dan yang ketiga kumpul. Yang ketiga kafarat berhubungan badan di siang Ramadan. Yang udah expired boleh tahan nafas dulu. Yang nikah baru-baru itu boleh dengerin aku. Iya kan. Nah jadi ada kafarat. Mbak Oma diem, Mbak Oma ketawa pula. Ya ada. Ada kafarat berhubungan badan di siang Ramadan. Ya, kecuali Mbak Oma ya guys. Nah, jadi misalnya teman-teman ini udah Ramadan, tidak boleh berhubungan badan. Single boleh nggak dengerin? Boleh. Tapi kalau udah expired, udah mati pajak, nggak usah dengerin. Ya, nanti baper. Ya, oke. Di siang Ramadan misalnya gitu ya. Kan nggak boleh itu berhubungan badan di siang Ramadan, gitu kan. Tetapi melakukan juga kayak gitu. Mbak Tini, Mbak Noni, coba yang udah expired nggak usah denger dulu ya, dia berhubungan badan juga nih sekali kayak gitu, maka dia kena kafarat. Dan kafarat berhubungan badan itu gede ya, gede dosanya. Oke, nah apa dosanya? Dia mesti memerdekakan budak ya, 1 orang ya. Oke, 1 orang. Tunggu dulu guys, salah mainan, lonceng pula aku mainin ya. Dia mesti memerdekakan budak, atau yang kedua dia mesti memberi makan 60 orang fakir miskin. 60 orang ya guys, 60 ya guys.
Satu orangnya 7 on kali 60 orang berarti 42 kilogram. Atau dengan cara memberi pakaian 60 orang fakir miskin. Dah? Atau guys, ini yang paling repot nih guys. Puasa 60 hari berturut-turut. Nggak boleh putus kecuali haid. Kalau putus ulang dari awal. Oh, kalau kayak gitu kan aku banyak uang, Zah. Aku berhubungan badan aja di siang Ramadan. Setelah itu aku beli nanti beras 7 on kali 60, 42 kilo. Murah saja, cincela. Atau aku beri pakaian 10 orang fakir miskin, 60 orang fakir miskin. Cincela, aku orang kaya saja. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi suatu ketika ada seorang raja yang berhubungan badan di siang Ramadan. Lalu dia bertanya kepada ulama. Apa nih kafaratnya? Disampaikan seperti yang tadi aku sampaikan. Lalu apa kata raja itu? Oke, kumpulkan 60 orang fakir miskin, saya belikan mereka pakaian. Lalu seorang ulama pada masa itu mengatakan, tidak bisa wahai raja. Kenapa tidak bisa? Karena engkau harus pilih yang paling sulit. Jadi orang kaya harus puasa 60 hari berturut-turut. Orang miskin harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Kira-kira paham gak teman-teman? Lalu raja ini bertanya, loh, kok gak bisa? Itu tidak berlaku pilihan. Karena seandainya berlaku pilihan, maka semua raja yang kaya akan berhubungan badan di siang Ramadan dan dengan gampangnya dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Kira-kira paham gak? Jadi kalau teman-teman berhubungan badan di siang Ramadan, ya misalnya nih Mbak Dewinta nih agak lain nih kan. Nah, misalnya Mbak Dewinta berhubungan badan di siang Ramadan, maka beliau ini orang kaya. Nggak bisa beliau dengan cara memberi makan 60 orang fakir miskin. Beliau harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Misalnya nih Mbak Siti Rokayah gitu kan. Ini contoh aja. Misalnya susah nih, nggak bisa nih. Saya puasa aja deh, nggak bisa. Maka Mbak Rokayah maaf kalau susah nih maka harus dengan kafarat 60 berturut-turut. Kayak gitu guys ya. Ya Mbak Ruli ya bolehlah cincai lah. Nah makanya tidak dianjurkan menikahkan anak menjelang Ramadan ya. Maka nikah tuh di bulan Syawal. Tapi ya bulan Syawalnya jelas, jangan kayak Mbak Tini udah pindah-pindah Syawalnya, enggak juga. Ya paham ya teman-teman ya. Ngeri kan? Nah itulah dia. Selain itu ada kafarat lagi. Kafarat banyak. 3 itu aja dulu ya. Oke. Nah mana boleh nawar? Emangnya teman-teman beli cabai nawar? Nggak ada itu kafarat. Nggak ada nawar geng. Mana ceritanya pakai nawar pula. Oke gitu ya teman-teman ya. Ngeri tuh. 60 orang tuh ya. Puasa 60 hari tuh guys. Tidak boleh guys. Dia kalau batal ulang lagi. Kalau batal ulang lagi. 60 hari ulang. Nah kalau tidak gitu dosanya nggak hilang. Ya nggak bisa dengan istighfar. Wah udah berhubungan badan di siang Ramadan. Ayo kita istighfar 700 kali, 70.000 kali. Nggak bisa. Ya harus kita sholat taubat sebanyak 70. Nggak bisa. Harus bayar kafarat. Dan ada beberapa. Kalau udah buka ya gas lah. Agak lain sih kawan. Kalau udah buka ya. Tafadhol lah, tapi jangan usah ngomong-ngomong di live aku. Ya kalau udah berbuka ya gas lah gimana ceritanya. Oke ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, oke. Kalau dulu berhubungan badan tapi belum tahu ilmunya, insya Allah yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Makanya sebelum menikah itu yang dipelajari. Bab talak, bab cerai, kemudian bab berhubungan badan. Ini mau nikah lagi apa, di mana, udah makan belum, jangan lupa makan malam ya. Kan gitu jadinya. Nah gitu ya, maka itulah yang dipelajari ya kan sebelum menikah ya kan. Ustazah, oke, kalau pakai insya Allah itu janji bukan ya. Kalau insya Allah itu adalah kalau Allah mengizinkan, itu janji. Misalnya nih saya mau ke rumah Mbak Irma Suryani nih ya. Ustazah ke rumah aku ya, oke insya Allah. Dah artinya apa? Kalau Allah mengizinkan saya akan pergi ke rumah Mbak Irma. Rupanya besok saya malas guys. Aku besok malas. Lalu aku bilang sama Mbak Irma, Mbak aku gak bisa pergi ya. Aku malas gitu kan. Padahal Allah ngizinkan aku nih. Allah ngizinkan aku tapi akunya yang malas. Saat itu aku berdosa. Jadi kalau kita bilang insya Allah, maka yang memisahkan antara kita dengan janji kita hanya Allah yang bisa memisahkannya. Kecelakaan, rumah terbakar, demam, sakit. Hanya Allah yang bisa memisahkannya. Hujan lebat. Ya, tetapi kalau seandainya bukan Allah yang melarangnya, kita tetap harus berangkat. Paham gak? Aku ngomong insya Allah itu hanya pada perkara wajib aja guys.
Misalnya dakwah, Ustaznya datang ya insya Allah saya datang. Tapi kalau main aku gak pakai insya Allah. Semoga aku bisa ya, kayak gitu. Karena kalau insya Allah itu udah janji. Hanya Allah yang bisa memutuskan antara aku dengan janjiku. Ketika Allah masih kasih izin, tahu-tahu aku yang males, itu gak bisa. Paham gak kira-kira? Ya, jadi insya Allah nih pada perkara wajib aja lah guys. Jangan nongkrong-nongkrong insya Allah. Nah, nanti teman-teman males gak jadi pergi. Oke. Khusus aja kalau kafarat udah dibayar, apa nazarnya harus dilakukan. Oh ini salah paham nih. Kalau nazarnya ingat, maka bayar nazarnya. Kafarat hanya dilakukan kalau lupa nazar. Aku ulang ya. Kafarat hanya dilakukan kalau lupa nazar. Kalau nazarnya ingat, ya bayar nazar. Nggak bisa pakai kafarat besti. Oke, paham ya? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. 1 kali kafarat buat berapa kali hubungan? Bapak mau nabung. Pokoknya 1 hari batal, 1 kali kafarat. Besok bapak buat lagi, bapak bawa kena kafarat lagi. Baik-baik aja lah, pakai nanya pula mau nabung kafarat. Agak lain pun si bapak ini. Oke gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau nazar belum dilaksanakan sampai 20 tahun. Kalau ingat tetap dosa. Dosa guys, bayar aja napa. Makanya lain kali jangan banyak-banyak kali nazar tuh ya. Oke. Nah ini nyata guys. Ada temanku teman jamaahku. Saking susahnya dia cerai sama suaminya. Sampai dia bernazar. Aku nazar kalau aku berhasil cerai aku puasa Daud seumur hidup. Coba bayangkan. Seumur hidup guys puasa Daud. Pokoknya nazar itu kan menjadikan yang sunnah menjadi wajib guys. Contoh. Kalau lahir anak saya dengan selamat. Aku akan sholat tahajud setiap hari selama 30 hari. Kan jadi wajib. Merubah yang sunnah menjadi wajib. Iya kan? Nah contoh ya kalau anakku lahir selamat. Aku akan puasa Senin dan Kamis 2 bulan berturut-turut. Yang tadinya sunnah kan jadi wajib. Jadi kafarat nazar itu merubah yang sunnah menjadi wajib. Oke ya. Yang sunnah menjadi wajib. Nah, jadi dan yang sunnah menjadi wajib ya, bukan kayak gini. Nanti kalau lulus SK aku bernazar, aku jalan-jalan. Itu bukan nazar namanya. Ada yang salah paham. Nek lah aku harus jalan-jalan. Ngapa kamu harus jalan-jalan? Aku nazar. Ngapa tuh? Kalau lulus sertifikasi aku jalan-jalan ke Eropa. Kaitan dengan nazar apa? Itu nazar Kunel. Mana ceritanya? Nazar itu hubungannya dengan ibadah. Bukan jalan-jalan ke Eropa. Mana ceritanya? Salah guys ya. Jadi kita ke Daud tadi. Jadi jamaah kita ini dia puasa puasa Daud seumur hidup. Dia bertanya sama saya ketika dia terbaring sakit di rumah sakit. Baru saya tahu ya Allah. Nazarnya luar biasa ya. Nah kalau kayak wajah teman-teman gak ada yang sanggup nazar Daud seumur hidup. 7 hari aja tumbang. Oke ya Ustazah. Oke gitu ya. Oke. Ustazah apa istri beli surat talak. Istri beli surat talak. Ada jual surat talak. Apa istri beli surat talak karena dia gak cerai. Beli. Ada, mana ada surat talak beli. Kalau ada aku jual lah di keranjang kuningku. Nggak ada surat talak dibeli. Yang ada gugat cerai. Lalu kemudian ada mediasi. Lalu kemudian ada saksi bukti baru. Nggak ada jual surat talak. Kalau ada kita gas. Ya COD. Nggak ada ya mbak. Kalau ada pidana itu. Oke, gitu ya. Canda ya guys. Ustazah sebentar ya. Oke, iya Mbak Chris ya kan. Oke, Ustazah sebentar. Nazar beda dengan janji. Kalau janji itu adalah janji kita kepada manusia. Kalau nazar janji kita kepada Allah. Oke, gitu ya. Kalau ada saya ikut beli. Bercanda ya guys, ada aja kawan-kawan. Ustazah kalau sholat taubat jam berapa? Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam. Ya bisa dilakukan siang dan malam. Dia termasuk ekosistem sholat sunnah yang bisa dilakukan siang dan malam ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah habis maghrib boleh, setelah duha boleh, sebelum duha juga boleh. Oke gitu ya. Nah itu dilakukan. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat.
sunnah atasku karena Allah. Ya, sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Setelah sholat banyak istighfar kepada Allah. Ya, kalau sholat duha 4 rakaat 2 kali salam niatnya gimana? Sengaja aku niat sholat itu guys gampang aja guys. Dia cuma sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Gitu aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Untuk sholat duha, rakaat pertama dianjurkan baca asyams. Rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Ya. Rakaat pertama baca asyams. Rakaat kedua ad-duha, tapi itu cuma anjuran ya. Itu bukan kewajiban ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku ya. Apakah aturan panjang pendek rambut dalam wanita itu diatur dalam Islam? Tentu tidak ya. Ustazah, oke. Sholat taubat harus mandi taubat dulu nggak? Tentu tidak. Mandi taubat hukumnya tetap sunnah, tidak terlalu dianjurkan. Langsung ke sholat taubat aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Kalau ada anak perempuan hamil sebelum nikah, hukumnya berdosa. Ya, hukumnya berdosa. Nanti setelah lahir anak, dia nikah nih. Setelah lahir anak, nikahkan ulang ya. Dan nanti anaknya nggak boleh dinikahkan oleh bapaknya ya. Kalau anaknya perempuan harus pakai wali hakim ya. Ustazah, haid lebih dari 15 hari katanya boleh. Boleh. Haid lebih dari 15 hari. Jadi haid itu dihitung ya guys. Nanti hari ke-15 dia boleh mandi. Ya, oke. Tapi kan dia masih ada flag Ustazah. Di hari ke-16, 17, 18 nggak apa-apa. Gak ada masalah ya teman-teman ya. Gak ada masalah. Yang penting dia boleh melakukannya itu sholat puasa boleh. Hari ke-15-nya mandi ya teman-teman ya. Kenapa dari tadi terlalu banyak haid gak lancar? Haid gak lancar minum madu akasia. Sekarang makanan itu banyak micin. Banyak perasa. Sehingga banyak anak muda yang haid gak lancar. Flek berkepanjangan ya. Nah nanti boleh minum madu akasia seperti yang aku spill itu. Semoga harganya masih bagus seperti semalam ya. Termasuk keputihan kayak kolesterol, haid gak lancar, kayak vertigo. Nah itu ke madu akasia. Bulan lalu tercium lebih dari macam 30 ton ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, pasang permata di gigi jangan ya. Karena permata itu di gigi dia akan beda dengan yang lain. Itu namanya adalah tabarruj ya. Tabarruj itu beda dengan yang lain ya. Ustazah, kalau sholat sunat apa saja yang dibaiknya dilakukan saat umroh? Yang penting rukun umrohnya. Rukun umrohnya adalah rukun umrohnya adalah seperti yang namanya ihram.